Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destin Putri dengan NIM 200405502019 dari kelas A Pendidikan Khusus Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini ada pun yang akan saya bahas yaitu mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Nah, untuk teman-teman ketahui, pada materi ini ada 6 bab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pada bagian bab satunya mengenai urgensi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Teman-teman sekalian, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya anak berkesulitan belajar khusus merupakan kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Nah, untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bagaimana mengelola kelas yang baik untuk siswa berkesulitan belajar, terutama di kelas inklusi, bagaimana menerapkan siswa berkesulitan belajar bersama dengan siswa lain dengan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru yang profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Untuk teman-teman sekalian bisa dilihat di PPT di atas. Di situ sudah ada 4 poin yang saya tulis. Yang pertama yaitu ada yang namanya kompetensi pedagogik, yang dimana kompetensi pedagogik adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dikuasai seorang guru dalam melihat karakteristik siswa dari berbagai aspek kehidupan, baik itu moral, emosional, maupun intelektualnya. Contohnya, guru menggunakan berbagai metode dan model pembelajaran seperti diskusi, ceramah, jigsaw, berpasangan. Nah, hal tersebut sebagai upaya untuk menghidupkan pembelajaran dan siswa aktif berpartisipasi untuk memberi ruang bagi siswa untuk mengeluarkan pendapat di hadapan kelas. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam, serta metode dan teknik mengajar yang sesuai dan dipahami oleh peserta didik dan tidak menimbulkan kesulitan dan keraguan. Nah, sedangkan kompetensi sosial ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Nah, teman-teman, apa sih manfaat dari kompetensi sosial itu sendiri? Nah, jadi di sini manfaat kompetensi sosial itu guru mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi ini mengacu pada bagaimana seorang guru bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun fungsi dari kompetensi kepribadian guru adalah memberikan bimbingan untuk mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar, serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Nah, semisal muncul pertanyaan, mengapa guru harus memiliki kompetensi kepribadian? Nah, di sini kita bisa lihat sendiri bahwa guru yang menguasai kompetensi kepribadian itu akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa digugu, didengar nasihatnya, dan ditiru atau diikuti. Nah, secara psikologis, anak akan cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang diajarkan gurunya. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian bab 2 mengenai anak berkesulitan belajar. Di sini teman-teman bisa lihat di atas bahwasannya sudah tertera mengenai definisi anak berkesulitan belajar. Nah,
yang dimana kita ketahui bersama bahwa kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Nah, sedangkan kesulitan belajar akademik atau disebut dengan academic learning, yaitu yang mencakup kesulitan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Nah, pada slide selanjutnya yaitu membahas mengenai klasifikasi anak berkesulitan belajar, yang dimana bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Untuk segi perkembangannya sendiri, mencakup gangguan perhatian, memori, persepsi visual, dan motorik. Kedua yaitu gangguan proses berpikir dan bahasa. Adapun karakteristik dari gangguan perhatian, yang pertama yaitu merespon banyak stimulus, hiperaktif, mudah beralih perhatiannya, tidak dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu lama, tidak dapat mengarahkan perhatiannya secara utuh. Nah, sedangkan karakteristik dari gangguan memori yaitu tidak mampu mengingat apa yang didengar, dilihat, dan dialami. Kedua, tidak mampu memanggil kembali kata-kata yang ditampilkan secara visual. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik gangguan persepsi visual dan motorik. Yang pertama yaitu tidak dapat menangkap arti simbol atau gambar. Kedua, tidak dapat memahami orientasi, bahasa tubuh, orientasi spasial, serta pembelajaran secara motorik. Selanjutnya, gangguan proses berpikir dan bahasa. Adapun karakteristik dari gangguan berpikir, yang pertama, kesulitan dalam operasi kognitif dalam pemecahan masalah. Kedua, berhubungan erat dengan kemampuan bahasa verbal. Selanjutnya, karakteristik gangguan bahasa, yaitu tidak bicara atau merespon dengan benar terhadap instruksi atau pernyataan verbal. Nah, sedangkan untuk segi akademiknya yaitu mencakup 3 poin, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, yang dimana teman-teman ketahui bahwasanya disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Selanjutnya yaitu disgrafia. Disgrafia merupakan salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Selanjutnya yaitu diskalkulia adalah kondisi ketika seseorang kesulitan dalam memahami atau mempelajari konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka seperti tanggal, nomor, telepon, atau nomor rumah, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami sistem penomoran. Selanjutnya pada bagian bab 3, yaitu mengenai konsep manajemen pembelajaran. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwasannya manajemen pembelajaran adalah suatu upaya kepemimpinan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai atau mengevaluasi suatu pembelajaran kepada peserta didik dengan berbagai komponen yang ada untuk menunjang proses belajar siswa secara efektif. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa sih tujuannya? Apa sih fungsinya? Apa sih komponennya? Nah, di sini tujuan pokok mempelajari manajemen pembelajaran adalah untuk memperoleh cara, teknik, dan metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material, maupun spiritual guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi manajemen pembelajaran? Nah, di mana fungsi manajemen pembelajaran yaitu untuk memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar, mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri.
memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Selanjutnya yaitu konsep manajemen pembelajaran meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan siswa dengan mengikut sertakan berbagai faktor di dalamnya guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pada bagian bab 4 mengenai pembelajaran kooperatif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Nah, model pembelajaran kooperatif ini adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2-5 orang dengan struktur kelompok yang secara heterogen. Adapun elemen-elemen pembelajaran kooperatif, yang pertama yaitu saling ketergantungan yang positif. Maksudnya di sini yaitu siswa merasa bertanggung jawab atas usaha mereka sendiri dan berkelompok. Kedua yaitu interaksi tatap muka. Maksudnya di sini yaitu siswa mendorong dan mendukung satu sama lain, lingkungan mendorong diskusi dan kontak mata. Ketiga yaitu akuntabilitas individu atau kelompok. Maksudnya di sini yaitu setiap siswa bertanggung jawab untuk melakukan bagian mereka, atau bisa disebut dengan grup yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuannya. Nah, yang keempat yaitu keterampilan sosial. Maksudnya di sini yaitu anggota kelompok memperoleh instruksi langsung dalam keterampilan interpersonal, sosial, dan kolaboratif yang diperlukan untuk bekerja dengan orang lain. Nah, yang kelima yaitu pemrosesan kelompok. Maksudnya di sini yaitu anggota kelompok menganalisis kemampuan mereka sendiri dan kelompok untuk bekerja bersama. Selanjutnya pada bagian bab 5 mengenai tutor sebaya, di mana di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwasannya tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang dimana siswa dengan teman sebayanya dikelompokkan dengan memasangkan siswa yang memiliki prestasi tinggi dengan siswa yang memiliki prestasi rendah. Nah, dalam tutor sebaya terbagi menjadi dua, yaitu ada tutor dan ada tute. Nah, tutor ini yang memberikan pembelajaran. Nah, sedangkan tute itu yang menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu terkait dengan model pembelajaran. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu berbentuk kelompok, kedua strategi dan teknik, dan ketiga hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tutor sebaya. Nah, maksud dari berbentuk kelompok di sini yaitu yang dimana dalam suatu kelas itu ada yang namanya pembagian kelompok keseluruhan dalam kelas yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Maksudnya di sini itu siswa yang memiliki prestasi yang tinggi dipasangkan dengan siswa yang memiliki prestasi yang rendah. Nah, selanjutnya itu siswa yang lebih tua memberikan tutor sebaya ke siswa yang lebih muda. Maksudnya di sini itu semisal dalam kelas ini ada siswa yang lebih tua. Nah, yang lebih tua inilah yang akan memberikan tutor sebaya atau memberikan suatu pembelajaran ke siswa yang lebih muda. Nah, selanjutnya yaitu siswa bergantian menjadi tutor. Nah, yang dimana maksudnya di sini itu semisal ada 2 orang siswa. Nah, mereka ini sama-sama diskusi, akan tetapi yang pertama siswa menjelaskan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu siswa yang satunya lagi akan menjelaskannya kembali, sama-sama menjadi tutor. Nah, selanjutnya itu siswa yang memiliki kemampuan yang lebih, jadi harus paham betul dengan materi yang dibahas. Maksudnya di sini semisal dalam suatu kelas ada penjelasan materi dari guru. Nah,
Ini siswa yang memiliki kemampuan yang lebih harus bisa paham dengan betul maksud dari materi apa yang dibahas oleh gurunya tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai strategis dan teknik. Yang dimana di sini ada 2 poin, yaitu mengenai perencanaan dan pelaksanaan. Maksud dari perencanaan di sini yaitu yang dimana suatu strategi atau teknik itu dilakukan oleh guru. Nah, kedua itu mendesain bagaimana model pembelajarannya. Nah, ketiga itu melatih siapa yang akan jadi tutor sebayanya. Selanjutnya yang keempat itu guru juga harus bisa pantau terus bagaimana proses pembelajaran siswanya. Selanjutnya itu bagian pelaksanaan. Guru harus bisa menjadi tutor sebaya untuk siswanya, harus bisa memberikan aura yang positif, sabar, serta memberikan pujian kepada siswanya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam tutor sebaya. Yang pertama yaitu pergantian pasangan dalam tutor sebaya, bukan yang itu terus. Yang kedua itu anak berkesulitan belajar diberi kesempatan untuk menjadi tutor. Semisal ada anak yang memiliki kemampuan di mata pelajaran matematika. Nah, anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk menjadi tutor atau menjadi orang yang akan memberikan penjelasan kepada si tute itu sendiri. Yang ketiga yaitu pertahanan, monitori, dan evaluasi. Maksudnya di sini yaitu ketika kita melakukan suatu pembelajaran berkelompok, nah sudah jelas di situ ada yang pantau terus. Nah, seperti guru yang duduk di depan harus bisa menjadi monitori atau evaluasi yang selalu memantau apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan siswanya. Selanjutnya pada bagian bab 6 yaitu mengenai pembelajaran di ruang sumber. Di mana di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Termaksud siswa dalam kelas reguler, tapi mereka butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individu atau kecil. Nah, adapun tujuan dari ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Nah, selanjutnya yaitu ruang sumber itu sendiri bisa terbagi menjadi 3, yaitu ruang sumber kategorik, kedua ruang sumber lintas kategoris, yang ketiga ruang sumber non kategoris. Nah, yang dimana maksud dari ruang sumber kategorik adalah jenis ruang sumber ini adalah jenis yang paling umum. Nah, dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagi satu ruang sumber. Nah, sedangkan ruang sumber lintas kategoris adalah dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara divisi ini mungkin tidak membantu guru untuk membangun program pendidikan yang sesuai. Perhatian diberikan kepada siswa pengenal yang sama dengan kebutuhan seperti kebutuhan akademik, perilaku, dan fisik. Selanjutnya yaitu ruang sumber non kategoris. Jenis ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena prestasi peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus, namun menerimanya secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Baik, jadi itulah tadi penjelasan terkait dengan materi manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar dari bab 1 sampai bab 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.